Istilah Padaung sebenarnya merujuk pada sejumlah kelompok etnis dengan asal-usul Tibet Asia Tengah, yang berbicara dalam 12 bahasa yang berhubungan tetapi tidak dapat dipahami satu sama lain, yang merupakan bagian dari kelompok Tibeto-Burma dari keluarga Sino-Tibet. Sekitar 85% dari Padaung termasuk dalam cabang bahasa Skau, dan sebagian besar beragama Kristen dan animisme yang tinggal di perbukitan, atau bagian Powo dan sebagian besar beragama Buddha. Sebagian besar dari Padaung beragama Buddha, meskipun sejumlah besar berpindah agama menjadi Kristen selama pemerintahan Inggris dan diperkirakan merupakan sekitar 30% dari suku Padaung. Kelompok ini mencakup berbagai macam kelompok etnis, yang dikenal oleh beberapa orang sebagai leher panjang, karena kumparan kuningan yang dikenakan oleh wanita yang tampaknya mengakibatkan leher mereka memanjang. Suku Padaung terdiri dari sekitar 10.000 orang. Padaung sebenarnya berarti leher panjang dalam bahasa San. Rumah dan desa mereka ditemukan tersebar di area antara Kayah State dan Southern Sunstead. Fenomena leher terpanjang di dunia adalah hasil dari tradisi yang sudah lama dipegang. Orang-orang suku Padaung merasa leher panjang itu indah, seperti angsa. Awalnya, itu seharusnya hanya gadis-gadis muda yang lahir pada hari Rabu bulan purnama yang seharusnya memakai gulungan. Namun, ini dikatakan sebagai mitos. Gulungan itu sendiri terbuat dari kuningan dan paduan emas. Karena wanita berleher panjang tidak bisa menyadarkan kepala ke belakang, mereka harus minum dari sedotan. Wartawan melaporkan bahwa suara mereka juga terdengar berbeda, seolah-olah mereka berbicara dari dasar sumur. Di masa lalu, suku Padaung ini mempunyai masa lalu yang kelam, mereka tersisihkan, para kaum Hawa diunclup-unclup apemnya dengan paksa oleh sekelompok militan, tak peduli masih bersegel apemnya maupun bini orang, hak-hak mereka diambil alih. Suku Padaung, juga dikenal sebagai suku Karen Kayin atau Kayan, adalah salah satu kelompok etnis yang tinggal di Myanmar, Burma, dan Thailand. Mereka terkenal karena tradisi mereka yang unik, terutama penggunaan gelang leher logam oleh perempuan. Suku Padaung umumnya tinggal di desa-desa kecil di pegunungan, baik di Myanmar maupun Thailand. Rumah mereka sering terbuat dari bahan alami seperti bambu dan kayu, dengan atap dari daun palma atau jerami. Kegiatan utama mereka adalah bertani. Mereka menanam padi, jagung, dan sayuran. Teknik bertani yang digunakan sering berupa pertanian ladang berpindah, shifting cultivation, di mana tanah dibuka dan digunakan selama beberapa tahun sebelum ditinggalkan dan ditanami kembali di lokasi lain. Selain bertani, mereka juga dikenal karena keterampilan dalam kerajinan tangan seperti tenun dan pembuatan perhiasan. Wanita Padaung sering membuat kain tenunan yang indah untuk pakaian tradisional mereka. Salah satu tradisi paling terkenal dari suku Padaung adalah penggunaan gelang logam pada leher perempuan sejak usia dini. Meskipun sering disalahpahami sebagai upaya untuk memperpanjang leher, sebenarnya gelang tersebut memberikan tampilan leher yang memanjang seiring waktu dan merupakan simbol status serta identitas budaya. Selain gelang leher, perempuan Padaung mengenakan pakaian tradisional berwarna cerah yang dihiasi dengan sulaman yang rumit. Mereka juga mengenakan topi yang sering kali dihiasi dengan ornamen logam dan perhiasan. Mereka memiliki berbagai perayaan dan upacara adat yang berkaitan dengan siklus pertanian, kehidupan. Perayaan ini sering melibatkan tarian, musik, dan ritual yang telah diwariskan secara turun-temurun. Suku Padaung menggunakan bahasa Karen, yang merupakan bagian dari kelompok bahasa Sino-Tibet. Mereka memiliki sistem penulisan mereka sendiri, meskipun bahasa lisan seringkali lebih dominan. Banyak anggota suku Padaung menganut agama Buddha, tetapi mereka juga mempraktikkan kepercayaan animisme tradisional yang melibatkan penghormatan terhadap roh-roh alam dan leluhur. Struktur keluarga dalam masyarakat Padaung umumnya berbasis pada sistem kekerabatan yang erat. Keluarga besar seringkali tinggal bersama dalam satu rumah atau di dekatnya. Penghormatan terhadap orang tua dan leluhur sangat dihargai. Secara keseluruhan, kehidupan sehari-hari suku Padaung sangat terhubung dengan tradisi dan lingkungan alam mereka. Mereka menjaga warisan budaya mereka dengan memelihara praktik tradisional dan kerajinan tangan yang telah ada selama berabad-abad. Suku Padaung, atau Kayan, memiliki berbagai mitos, legenda, dan elemen mistis yang merupakan bagian integral dari budaya mereka. Salah satu legenda terkenal adalah tentang asal-usul gelang leher. Konon, ada cerita yang mengatakan bahwa gelang leher pertama kali digunakan untuk melindungi perempuan dari gigitan ular berbisa atau binatang buas. Seiring waktu, gelang tersebut menjadi simbol status dan identitas budaya.
Dalam mitos mereka, suku Padaung mempercayai adanya roh-roh alam yang mengendalikan berbagai aspek kehidupan mereka. Mereka percaya bahwa roh-roh ini tinggal di gunung, hutan, dan sungai. Legenda sering menggambarkan bagaimana roh-roh ini mempengaruhi cuaca, hasil panen, dan kesehatan manusia. Ada cerita tentang dewi atau entitas supernatural yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kehidupan manusia. Misalnya, mereka mungkin mempercayai bahwa dewi tertentu dapat memberi berkah atau kutukan, dan bahwa upacara khusus diperlukan untuk meraih perlindungan atau berkah dari entitas tersebut. Mitos-mitos tentang pahlawan atau tokoh legendaris sering menjadi bagian dari cerita rakyat suku Padaung. Tokoh-tokoh ini biasanya digambarkan sebagai pejuang yang berani atau orang bijak yang memiliki kekuatan khusus untuk melindungi komunitas mereka dari bahaya. Suku Padaung melaksanakan berbagai upacara dan ritual untuk menghormati roh-roh alam dan leluhur. Upacara ini sering melibatkan pengorbanan hewan, pembakaran dupa, dan penggunaan mantra untuk meminta perlindungan atau berkah. Dalam tradisi mereka, ada praktik penyembuhan yang melibatkan dukun atau samans. Mereka menggunakan ramuan obat-obatan tradisional, ritual, dan doa untuk mengobati penyakit atau mengatasi masalah spiritual. Praktik ini sering melibatkan pemahaman mendalam tentang tumbuhan obat dan kekuatan magis. Pakaian dan perhiasan tradisional, termasuk gelang leher logam, juga mengandung unsur mistis. Misalnya, simbol-simbol tertentu pada pakaian atau perhiasan dipercaya memiliki kekuatan magis atau perlindungan, serta dapat menandakan status sosial atau keberuntungan. Ada keyakinan kuat bahwa elemen-elemen alam seperti gunung, hutan, dan sungai memiliki kekuatan magis. Suku Padaung mungkin melakukan ritual tertentu untuk memastikan bahwa mereka hidup harmonis dengan lingkungan mereka dan untuk menghindari kemarahan roh-roh alam. Lagu-lagu tradisional dan cerita rakyat seringkali berisi elemen mistis dan ajaran moral. Mereka digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai dan keyakinan budaya kepada generasi muda, serta untuk mempertahankan dan meneruskan mitos dan legenda mereka. Melalui mitos, legenda, dan praktik mistis ini, suku Padaung mempertahankan identitas budaya mereka dan mengaitkan kehidupan sehari-hari mereka dengan dunia spiritual yang lebih besar. Tradisi ini membantu mereka memahami dan menghormati hubungan mereka dengan alam dan leluhur mereka. Suku Padaung, juga dikenal sebagai Kayan, memiliki berbagai pantangan dan larangan yang berkaitan dengan kepercayaan spiritual dan tradisi budaya mereka. Pantangan ini biasanya berfungsi untuk menjaga keharmonisan dengan alam dan roh-roh yang mereka percayai. Beberapa pantangan makanan mungkin ada, tergantung pada kepercayaan spiritual dan adat istiadat setempat. Misalnya, dalam beberapa kasus, ada larangan untuk mengonsumsi jenis makanan tertentu selama periode ritual atau upacara khusus, untuk menjaga kesucian atau kekuatan spiritual. Selama upacara atau ritual penting, ada aturan ketat tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Misalnya, seseorang mungkin dilarang untuk berbicara atau melakukan tindakan tertentu selama ritual untuk menghindari gangguan terhadap proses spiritual. Suku Padaung percaya bahwa beberapa tempat atau lokasi tertentu dianggap suci atau dihuni oleh roh. Oleh karena itu, mereka mungkin memiliki pantangan untuk tidak mengganggu atau merusak area tertentu, seperti hutan, sungai, atau gunung. Mengabaikan pantangan ini dianggap dapat menyebabkan kemarahan roh dan mendatangkan malapetaka. Ada larangan sosial tertentu yang diatur untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Misalnya, menikahi anggota keluarga dekat atau melakukan perbuatan yang dianggap tidak etis atau melanggar norma sosial dapat dianggap sebagai pelanggaran serius. Dalam beberapa kasus, perempuan yang memakai gelang leher mungkin memiliki pantangan tertentu terkait aktivitas fisik atau status tertentu yang harus dipatuhi untuk menjaga kehormatan dan keaslian tradisi. Misalnya, mereka mungkin diharuskan untuk tidak melakukan pekerjaan berat atau aktivitas tertentu yang dapat merusak penampilan atau makna simbolik gelang. Suku Padaung mungkin memiliki pantangan tertentu terkait dengan penyakit dan kesehatan. Jika seseorang sakit, mungkin ada larangan untuk melakukan aktivitas tertentu atau melanggar aturan tertentu yang diyakini dapat memperburuk kondisi mereka. Ada larangan terkait dengan kegiatan ritual yang harus dipatuhi untuk memastikan bahwa upacara dilakukan dengan benar. Kesalahan dalam pelaksanaan ritual atau pelanggaran terhadap aturan dapat dianggap sebagai ancaman bagi kesejahteraan komunitas dan hubungan dengan roh-roh. Pantangan dan larangan ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan sehari-hari dan dunia spiritual bagi suku Padaung. Mereka membantu memelihara struktur sosial, menjaga keharmonisan dengan lingkungan,
dan menghormati tradisi serta kepercayaan yang telah ada selama berabad-abad. Mengikuti pantangan ini dianggap sebagai cara untuk menjaga keberuntungan, kesehatan, dan kesejahteraan baik bagi individu maupun komunitas secara keseluruhan.